hari ini kan? Iya, saya salut buat Dokter Tompi yang bisa ngerahin secara mendadak gitu. Ya aku sih kalau ada di Jakarta terus untuk charity pasti aku sempetin datang pasti. Ya maksudnya Tompi ngajakin aku nyanyi di malam charity untuk ngumpulin dana biar dia bisa kirim ke Sumatera. Udah kok, ayo. Ya mudah-mudahan pahalanya banyak di Tompi dan para penyumbang yang malam hari ini. Tadi kulihat 3.000, 5.000 orang tuh apa ya? Alhamdulillah tergerak gitu, semampunya masing-masing. Jadi haru sih, maksudnya happy tapi haru, maksudnya orang ya masih tergerak cepat gitu untuk nolongin saudara sendiri. Mungkin tadi sampai 13 miliar sampai malam ini jam 19 udah sampai 13 miliar nih, Masya Allah. 15? Ya 15 sekarang, 15 berapa? Ya Alhamdulillah, makanya gue bilang pahala balik ke semua yang menyumbang hari ini, even though cuma 3.000, 5.000. Paling banyak pahalanya ke Dokter Tompi yang berhasil ngerahin orang-orang untuk bikin gerakan gitu, gerakan himbau campaign mencari dana untuk kirim bantuan. Terus tadi kan juga udah langsung video call sama Najwa kan, karena Najwa emang posisinya ada di sana. Jadi insya Allah ini yang dikumpulin malam hari ini, sampai tanggal 16 kalau nggak salah, terus dibuka gitu. Yang dikumpulin tuh jelas gitu, insya Allah jelas targetnya kemana. Yang pasti salah satunya target yang mau dikirim pasti ke tempatnya yang Najwa, titiknya Najwa Shihab. Mas, seperti apa sih sampai sekarang aja banjir bandang ini belum distatuskan menjadi bencana nasional gitu? Ya mengerikan memang kalau hutan nggak ada hutan tuh, iya kan. Jadi kayak sebetulnya aku pengennya adalah knowledge ke anak-anak sih sebenarnya. Maksudnya betapa pentingnya hutan di alam gitu, terutama di daerah hulu. Ya mungkin sebetulnya anak-anak kita juga pada diajarin sih tentang fungsi hutan. Tapi harus diingetin lagi bahwa fungsi hutan tuh benar-benar krusial, vital gitu. Jadi nggak bisa nggak ada gitu. Dan kalau udah nggak ada, ya ini yang lumayan parah sih banjir bandang. Banjir bandang di Indonesia kan banyak tuh, sempat di Papua juga ada. Tapi ini parah sih. Bagi Bang Kakak mungkin berbagai kesempatan nanam pohon segala macam, seperti apa sih mungkin kampanye sendiri untuk penanaman kembali mungkin ini kan masih bisa nih, semoga aja masih bisa untuk aku tuh padahal sebetulnya gerakan penanamanku tuh di hilir kan di pantai, karena mindsetku maksudnya bukan mindsetku, aku tuh lebih lagi concern gerakanku di pesisir. Itu betapa pentingnya juga mangrove di pinggir pantai. Urusannya lain lagi sih sebetulnya, tapi gerakan menanamnya itu sebetulnya wajib dibanyakin sih. Nah ini kondisinya kalau yang sekarang di hulu nih yang butuh reboisasi, butuh penanaman ulang kan. Dan itu takes time. Mangrove aja mungkin mangrove lebih lama ya, tapi kalau pohon-pohon di hulu kemungkinan bisa lebih cepat, asal mau ada niat untuk nanam ulang gitu, ada istilahnya gitu, ada niatan baik untuk
nanam, pasti alam akan cepet balik lagi. Positive thinking terus habis itu. Sulit gak sih untuk mereboisasi itu semua? Kenapa? Sulit gak sih untuk mereboisasi itu semua? Gak sulit lah. Gede aja 15 miliar itu gampang. Nanam aja harusnya gampang kan. Masyarakat kalau suruh bersatu nanam pohon, seru-seruan main tanah, pasti demen cepet kok. Nah, mungkin doanya Pak, mungkin terakhir harapannya sendiri. Iya, yang turun di lapangan para sukarelawan, terima kasih, jaga kesehatan. Terus buat yang ngumpulin donasi malam hari ini, kecil nggak apa-apa, tapi ngaruh banget. Biarpun 1.000, 2.000, 3.000 itu ngaruh banget. Terima kasih, mudah-mudahan dibalas sama Tuhan, dan semoga malam hari ini cuma salah satu bagian kecil yang bisa ikut nyumbang ke bencana di Sumatera. Asik, Pak, kalau kita kritik ulang tahun Mas.